Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pelajaran kitab Syarah Qatrun Nada karya Imam Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala. Kita masih melanjutkan pembahasan isim-isim ma'rifah. Hari ini masuk di pembahasan silatul mausul dan aid. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Thumma qala ustadzuna hafizahullahu ta'ala silah al-mausul dan aid. Thumma qala Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala fa amma silatu fa hiya ala darbain. Jumlatun wa shibhul jumlah wal jumlatu ala darbain ismiyatun wa fi'liyatun. Ini jelas ya. Sila dan mausul, sila mausul dan aid. Adapun sila dia terbagi dua, ada jumlah, ada shibhul jumlah. Jumlah ada dua, ismiyah, fi'liyah. Ini sudah berulang berkali-kali bersama kita, alhamdulillah. Wa syartuha amran. Ahadahuma an takuna khabariyatan a'ni muhtamilatan lisidqi wal kadhibi. Fala yajuzu ja'a alladhi idribhu wa la ja'a alladhi bi'tukahu. Idza qasadta bihil insya'a bihilafi ja'a alladhi abuhu qa'imun wa ja'a alladhi darabtuhu. Wasani an takuna mustamilatan ala dhamirin mutabiqin lil mawsuli fi ifradihi wa tathniyatihi wa jam'ihi wa tadhkirihi wa ta'nithihi nahu ja'a alladhi akramtuhu wa ja'atil lati akramtuha wa ja'a alladhani akramtuhuma wa ja'atil latani akramtuhuma wa ja'a alladhina akramtuhum wa ja'a allati akramtuhunna. Baik. Syaratnya, ini penting ini ya. Inilah tambahan di Qatrun Nada. Syarat jumlah yang menjadi silah. Nah, belum kita ambil bahkan di mutammimah. Syarat jumlah menjadi sila antakuna khobariyah. Harus jumlahnya khobariyah, tidak boleh tolabiyah. Apa maksudnya khobariyah lawan dari apa? Tolabi. Harus jumlah khobariyah. Maksudnya jumlah khobariyah adalah yang ihtimal benar atau dusta. Bisa dikatakan kamu dusta, bisa dikatakan kamu benar. Itu dibilang khobariyah. Itu bilang khobariyah. Iya, bisa antum bilang akal tuh sama kah misalnya. Saya makan ikan, bisa antum bilang kadabta. Bisa antum bilang apa? Sodakta. Jika sesuai kenyataan, sodakta. Jika tidak sesuai kenyataan, kadabta. Kan begitu. Itu dibilang jumlah khobariyah. Bisa dikatakan dusta atau benar. Iya. Fala juz, ndak boleh ja'al ladzi idribuhu. Ndak boleh, karena idribuhu apa? Tolabiyah. Wajah wala, ndak boleh pula wajah alladzi bi'tukahu. Datang yang saya jual dia ke kamu. Jual dia ke kamu. Ini kan akad jual beli, itu akad insya. Akad tolabi. Bukan apa? Insya. Idza qasadta bil insya. Jika kamu maukan dengan insya, ndak boleh. Paham tak? Tidak diperbolehkan. Bihilafi ja'al ladzi abuhu qa'imun. Berbeda antum bilang ja'al ladzi abuhu qa'imun, ja'al ladzi darabtuhu. Jumlah apa ini? Abuhu qa'imun. Khobariyah. Iya, darabtuhu khobariyah. Boleh. Boleh. Beda dengan akad tolabi. Lafadznya bil fi'il atau tolab. Iya, karena dia akad jual beli. Karena akad jual beli itu disebut tolab. Karena dia bilang saya beli, saya jual. Saya jual, saya beli. Itu kan akad tolabi. Yang kedua, syarat kedua jumlah yang menjadi silah. Syarat kedua jumlah yang menjadi silah. Iya. Dia harus tercakup atas dhamir yang sesuai dengan mausulnya. Harus tercakup atas dhamir yang sesuai dengan mausulnya. Dalam masalah mufradnya, mutsannanya, dan jamaknya, serta mudzakkar dan muannasnya. Seperti ja'al ladzi akramtuhu, hu kana alladzi. Ja'atil lati akramtuha, ha kana allati. Ja'al ladani akramtuhuma kana alladani.
ja'atil latani akramtuhuma kana latani wa ja'al ladina akramtuhum kana alladina ja'al lati akramtuhunna kana allati. Ini disebut aid. Jadi tapi belum pembahasan aid. Ini pembahasannya adalah syarat silah berupa jumlah. Jadi harus jumlahnya adalah jumlah khobariyah, bukan tolabiyah. Bukan apa? Bukan tolabiyah. Dan ingat nama lainnya tolabiyah apa? Insya'iyah. Makanya ketika bilang tadi, ya ja'alladhi bi'tukahu, itu kalau antum maksudkan insya'iyah. Jangan sampai antum heran lagi insya'iyah. Insya'iyah adalah apa? Tolabiyah. Lawannya khobariyah. Iya. Dan itu pertama, harus khobariyah. Syarat kedua, harus di dalamnya terdapat domir. Itu yang disebut aid. Walaupun domirnya itu nanti boleh hilang. Paham saudara? Boleh hilang itu aidnya. Ini sekarang yang belum bahas. ثم قال رحمه الله تعالى وقد يحذف الضمير سواء كان مرفوعا نحو قوله تعالى ثم لننزئن من كل شيئة أيهم أشد أي الذي هو أشد أو منسوبا نحو وما عملت أيديهم قرأ غير حمزة والكسائي وشعبة والكسائي وشعبة عملته بالهاء على الأصل وقرأ هؤلاء بحذفها أو محفوظا بالإضافة كقوله تعالى فاقض ما أنت قاد أي ما أنت قاده وقول الشاعر ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار ما لم تزود أي ما كنت جاهلا. Baik, kata beliau, kadang dihilangkan itu domir. Aid itu kadang dihilangkan. Aid itu kadang dihilangkan. Sama saja apakah dia marfu, seperti firman Allah Ta'ala, itu domir yang dihilangkan itu kadang marfu. Seperti firman Allah Ta'ala, thumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu. Takdirnya alladhi huwa asyaddu. Alladhi. Huwa itu yang dihilangkan. Marfu. Au mansuban, kadang dihilangkan itu mansub. Seperti contohnya ma'amilat aidihim, dibaca selain Hamzah dan Kisai serta Syu'bah amilathu. Dia nampakkan, dia lafadzkan domir nih. Ya, selain Hamzah, Kisai dan Syu'bah. Dia baca amilathu di atas asal. Tidak hilang. Wa qara'a ula'i bihatfiha. Sementara mereka itu membacanya dengan menghilangkannya. Siapa mereka itu? Hamzah, Kisai dan Syu'bah, itu maksudnya. Dia baca dengan hilangkan. Jadi bacaan yang ada itu wa ma amilat aidihim, bacaannya siapa ini? Ini bacaannya Hamzah, Kisai dan Syu'bah yang dia hilangkan haknya. Adapun selain Hamzah, Kisai dan Syu'bah, mereka baca amilathu, ada. Paham saudara? Iya kan, belum bilang tadi qara'a ghair Hamzah wal Kisai wa Syu'bah. Dibaca oleh selain Hamzah, Kisai dan Syu'bah. Amilathu, ada huni. Dan mereka itu, yaitu tadi yang disebut namanya, membacanya dengan menghilangkannya. Paham tak? Itu mansub. Atau jika juga boleh domir yang dihilangkan itu aid majrur dengan idhofah. Seperti firman Allah Ta'ala, faqdi ma anta qadin. Takdirnya ay ma anta qadihi. Hilang dah. Dan perkataan penyair, satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan wa yatika bil akhbari ma lam tuzawwidik. Jahilan ay ma kunta jahilahu. Hu dihilangkan sebagai mudhafun ilai. ثم قال رحمه الله أو مخفوضا بالحرف نحو قوله تعالى يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون أي منه وقول الشاعر نصلي للذي صلت قريش ونعبده وإن جهد الأموم أي نصلي للذي صلت له قريش. وفي هذا الفصل تفاصيل كثيرة لا يليق بها هذا المختصر. Masya Allah. Atau bisa juga dijar dengan huruf jar itu aid yang dihilangkan.
Paham saudara itu? Jadi ait itu berarti ndak halus marfu. Paham saudara? Itu dulu. Ait itu ndak harus marfu. Bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Kan begitu. Terus ait itu asalnya disebutkan. Tapi bisa dihilangkan. Yang dihilangkan juga bisa marfu, bisa mansub, bisa juga apa? Majrur. Boleh. Ya contoh yang dijar dengan huruf jar. Firman Allah Ta'ala, ya'kulu mimma ta'kuluna minhu ada. Wa yashrabu mimma tashrabun. Syaratnya ada lagi apa? Minhu. Paham saudara? Ai minhu. Dan berkata penyair, nusalli lilladzi sallat Quraisyun wa na'buduhu wa in jahadal umumu. Ai nusalli lilladzi sallat lahu Quraisyun. Dihilangkan. Dihilangkan majrurnya. Dan pada pasal ini ada rincian-rincian yang banyak, tidak pantas untuk ringkasan ini. Bangga, itu sudah lumayan lah. Pak saudara tahu? ثم قال رحمه الله تعالى وشبه الجملة ثلاثة أشياء الظرف نحو جاء الذي عندك والجر والمجرور نحو جاء الذي في الدار وصفة صريحة وذلك في سلاح وقد تقدم شرحه وشروط الظرف والجر والمجرور أن يكون تمين فلا يجوز جاء الذي بك ولا جاء الذي أمسي لنقصانهما وهكا كسائي نزلنا المنزل الذي البارحة أي الذي نزلناه البارحة وهو شاذ وإذا وقع الظرف والجار والمجرور صلة كان متعلقين بفعل محذوف وجوبا تقديره استقر والضمير الذي كان مستترا في الفعل انتقل منه إليهما. Baik, selesai. Sibul jumlah ada tiga. Sibul jumlah ada tiga. Ada dhorof seperti ja'al ladzi indak. Ada jar majrur seperti ja'al ladzi fiddar. Dan sifatus as-soriha ini untuk al, saudara. Demikian itu silanya siapa? Al. Dia kan tidak bisa jumlah, tidak bisa dhorof, jar majrur. Dia cuma bisa apa? Isim fa'il atau isim maf'ul. Paham kan? Ini khusus ini. Dan telah lewat penjelasannya. Syarat dhorof dan jar majrur itu dia harus tamain. Ya, kata tamain apa maksudnya? 502. Secara ringkas dapat dipahami bahwa dhorof dan jar majrur yang tam adalah keberadaannya dalam sebuah kalimat menjadikan kalimat tersebut secara langsung dapat dipahami. Ini secara ringkas. Dan kalau mau nanti uraiannya secara luas lagi tentang makna tam yang dimaksud pada dhorof dan jar majrur adalah nanti di Alfiyah. Dan kitab setelah Qatur Nada ini. Tapi untuk sekarang ini, saya bisa katakan tam artinya keberadaannya dalam sebuah kalimat menjadikan kalimat tersebut secara langsung dapat dipahami. Itu dibilang tam. Untuk sementara ini. Nanti akan datang penjelasannya lagi secara mendalam di Alfiyah Ibnu Malik. Dipahami ini saudara? Tapi ini untuk dasar ini. Ya, karena baru kita naik lagi. Oh, ternyata tidak selamanya dhorof atau jar majrur itu bisa menjadi apa? Silah. Sebagaimana tadi, tidak selamanya ada jumlah itu bisa menjadi silah. Sama juga dengan ini. Tidak selamanya ada dhorof bisa menjadi silah. Tidak selamanya ada jar majrur bisa menjadi silah. Ternyata syaratnya harus apa? Tam. Lihat contoh tadi. Lihat contoh. Ja'al ladzi fiddar. Data yang berada dalam rumah. Sempurna kan? Secara pendek begitu. Iya tak? Iya. Ja'al ladzi indak. Data yang dari sisimu. Bedakan dengan contoh ja'al ladzi ams. Data yang kemarin. Siapa yang kemarin? Iya. Kalau tadi kan data yang berada di sisimu. Kan jelas tak? Kalau ini data yang kemarin. Siapa yang kemarin? Anda pahami? Ini untuk sementara. Untuk sementara bahwa ketika diucapkan sudah sempurna itu dibilang apa? Tam. Itu dikatakan apa? Tam. Iya, ini biar antum tambahkan kata berada, data yang berada kemarin. Orang siapa yang berada kemarin? Paham tak? Untuk sementara begitu. Iya, itu makna tam. Maka tidak boleh ja'al ladzi bik, datang yang denganmu. Datang yang denganmu. Maksudnya
Nah, mereka bilang ini tidak tam. Tidak boleh pula ja'al ladzi ams. Tidak boleh. Kenapa? Linoksonihima. Karena nakisnya keduanya. Apa berarti nakis di sini? Maksudnya 503 kebalikan dari dorob dan jar majrur yang tam. Tanda untuk sementara itu. Dan dihikayatkan oleh, tapi ada ini ungkapan Al-Kisai gimana ini? Dihikayatkan oleh Al-Kisai, nazalnal manzil alladhil bariha. Kami turun ke tempat yang tadi malam. Kami turun ke tempat yang tadi malam. Maksudnya apa itu? Ucapan ini kan tidak tam. Kami turun tempat yang tadi malam. Maksudnya tempat yang tadi malam yang mana? Ay alladhi nazzalnahul bariha. Yang kami turun tadi malam. Ini syad. Ini apa? Dianggap apa? Syad. Kenapa? Yaitu ini terbatas pada yang didengar dari orang Arab, tidak boleh dikiaskan padanya. Karena ini adalah masih nakis. Seharusnya kami turun di tempat yang tadi malam, kami singgah bersama. Maksudnya harus lanjut supaya apa? Sempurna. Ya, supaya sempurna. Intinya untuk sementara sekarang, syaratnya harus tam. Syaratnya harus apa? Tam. Dorob dan jar majrur menjadi silah. Kemudian terakhir beliau tutup dengan pembahasan apabila dorob atau jar majrur menjadi sila, maka keduanya pasti terikat dengan fi'il mahdhuf secara wajib. Takdirnya apa? Istaqarra. Paham kan? Dan domir yang mustatir pada fi'il itu istaqarra, tadinya intaqala minhu ilaihima. Tadi kan pada kata istaqarra ada domir yang kembali kepada isim mausul. Ketika hilang berpindah ke dorob dan jar majrur. Paham ini saudara? Domirnya itu berpindah ke dorob dan jar majrur. Domir yang ada pada istaqarra. Domir yang ada pada istaqarra. Boleh juga antum bilang dah pindah ke situ karena kan dia cuma mahdu. Bukan tidak ada, cuma dihilangkan. Ya toh? Berarti kalau dia hilang juga toh domirnya. Cuma nanti mereka membahas bahwa kan harus ada aid. Mana aidnya? Paham kan? Mereka bilang berpindah ke dorob dan jar majrur aidnya. Kan begitu? Iya, tapi sebenarnya sederhananya bisa dikatakan ya aid itu mahdu. Kan boleh juga aid itu mahdu. Kan sudah kita bahas tadi. Paham saudara toh? Ketika silanya istaqarra menjadi sila, jadinya toh yang dihilangkan. Sebenarnya itu adalah silanya. Ketika dia hilang, maka domirnya juga apa? Hilang. Kan sebenarnya silanya dorob dan jar majrur, bukan dorob dan jar majrur, tapi istaqarra yang hilang. Istaqarra yang hilang. Dorob dan jar majrur hanya apa? Hanya tanda bahwa ada yang hilang. Paham saudara? Iya. Cuman karena itu wajib hilang, maka mereka mengatakan silanya dorob dan jar majrur karena selalu hilang. Selalu hilang. Selesai pembahasan ya isim mausul. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Kita lanjut. Pemaqala Allah Ta'ala isim yang beral dan pembagiannya. Qala Ibnu Hisham rahimallahu ta'ala aslun thumma dhu adatin wa hiya al inda khalili wasibawaihi la lamu wahdaha khilafan li akhfash wa takunu lil ahad nahu fi zujajati zujajah wa waja al qadi au lil jins ka ahlakan nasa lid dinaro Ad-dinar. ka ahlakan nasa ad dinaru wad dirhamu waj'alna minal ma'i kulla shay'in hayy au listigraqi afradihi nahu wa khuliqal insanu dha'ifa au sifatihi nahu zaidur rajulu. Baik, ini pembahasan al-qaturnada lebih jelaskan di Mutammimah daripada di sini dari sisi uraiannya. Ya, kata beliau tsummadul adah. Kemudian di antara ma'rifatul adah yaitu al. Di sisi sibawai al itu alif dan lam. Menurut Sibawai dan Sibawai bukan lam saja, berbeda dengan al-akhfash. Dan dia bisa al-hadiyah. Sudah Mutammimah saudara,
bisa al itu hadiah. Fi zujajatin az-zujajah. Al yang ada pada az-zujajah adalah menunjukkan zujajah kedua adalah zujajah yang pertama ahad. Ja'al qadi, data al-qadi. Al-qadi yang ada dalam ahad. Janji kita. Atau lil jins, al bisa jinsiyah. Seperti ahlakan nasud dinar wa dirham. Jenis daripada dirham dan dinar membinasakan manusia. Tidak semua, tapi ada jenis yang membinasakan. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan dari air. Itu jenis dari air. Segala sesuatu menjadi hidup. Tidak semua air. Ada air yang membuat mati. Paham saudara itu? Air aki. Iya, air juga namanya. Tapi tidak menjadikan hidup. Racun. Kan jadi tidak semua air. Ini jenis. Ada jenis dari air. Membuat hidup. Al-istigraqi aprodi. Atau al itu bisa istigraqi aprodi. Memasukkan seluruh jenisnya. Al-jinsiyah. Memasukkan seluruh jenisnya. Nah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Siapa? Seluruh manusia. Diciptakan dalam keadaan apa? Lemah. Tidak ada manusia yang kuat asalnya. Bangga? Semuanya lemah. Diciptakan dalam keadaan situ. Au sifati. Atau istigraqi sifati. Atau memasukkan seluruh sifatnya. Bukan orangnya, tapi sifatnya. Contoh, Zaid ar-rajul. Zaid adalah laki. Siapa itu? Apanya itu? Apakah Zaid seluruh laki-laki? Bukan. Zaid adalah ada padanya seluruh apa? Sifat laki-laki. Pemberani, dermawan. Itu maksudnya. Memasukkan seluruh sifatnya. Ini al. Terus. ثم قال رحمه الله الشرح النوع الخامس من أنواع المعارف ذو الأداة نحو الفرس والغلام والمشهور بين النحوين نحويين أن المعرف ال عند الخليل واللام وحدها عند سيبويه ونقل ابن عصفور الأول عن ابن كيسان والثاني عن بقية النحويين ونقله بعضهم عن الأخفاش وزعم ابن مالك أنه لا خلاف بين سيبويه والخليل في أن المعرفة المعرف آل وقال وإنما خلاف بينهما وقال وإنما خلاف بينهما في همزة أزائدة هي أصلية واستدل على ذلك بمواضع على ذلك بمواضع أو اسم الذي لا ينصرف على ذلك بمواضع أوردها من كلام سيبويه. Baik, syarah jenis kelima dari jenis ma'rifah adalah dzul adah. Contohnya al-faras dan al-gulam. Yang terkenal di kalangan ahli nahwu yang membuat ma'rifah itu al menurut al-Khalil. Lam saja menurut Sibawai. Tadi itu kenapa di atas? Dia al menurut Sibawai dan al-Khalil. Itu karena ada Ibnu Malik. Itu pendapat di matan. Menurut Ibnu Malik. Iya. Jadi yang membuat nahwu, membuat ma'rifah adalah al menurut al-Khalil. Dan lam saja menurut Sibawai. Dinukil oleh Ibnu Usfur. Ya, yang pertama dari Ibnu Kaisan itu al. Dan yang kedua, yaitu lam saja dari sisa ahli nahwu yang lain. Tapi sebagian mereka menukil dari Al-Akhfash, ya, dan sebagian mereka menukilnya dari Al-Akhfash, lam saja. Ya. Tapi Ibnu Malik menyangka bahwasanya tidak ada perselisihan sebenarnya antara Sibawai dan Al-Khalil. Makanya di matan apa? Al menurut Sibawai dan Al-Khalil. Itu menurut siapa ini? Apa yang dinukil oleh siapa? Ibnu Malik. Belum menukil begitu. Fi annal mu'arif al. Bahwasanya membuat ma'rifah itu al. Wa qala dan beliau juga berkata Ibnu Malik wa innamal khilaf bainahuma fil hamzah. Perselisihan antara Ibnu Malik Sibawai dan Al-Khalil hamzanya. Apakah tambahan atau asli? Dan sebenarnya membuat ma'rifah itu al. Cuman hamzanya apa? Asli atau tambahan? Tanggal asli atau tambahan? Itu perselisihannya. Iya, dan dia berdalil atas hal tersebut ya dengan beberapa tempat yang dia bawakan dari kalamnya Sibawai.
ثم قال رحمه الله وتلخيص الكلام أن في المسألة ثلاثة مذاهب أحدها أن المعرف ال والألف أصل الثاني أن المعرف ال والألف زائدة الثالث أن المعرفة اللام وحدها Mu'arifah. أن المعرف اللام وحدها والاحتجاج لهذه المذاهب يستدعي تطويلا لا يليق بهذا الإملاء. Baik, kesimpulan pembicaraan dalam masalah ini ada 3 madhab. Pertama yang membuat ma'rifat itu al, alifnya asli. Yang kedua membuat ma'rifat itu al, tapi alifnya tambahan. Yang ketiga yang membuat ma'rifat itu lam saja. Dan untuk berdalil, ia membawakan dalil untuk madhab-madhab ini mengharuskan kita memperpanjang lagi pembahasan. Tidak pantas untuk ringkasan ini. وتنقسم المعرفة إلى 3 أقسام وذلك أنها إما لتعريف الأحد أو لتعريف الجنس أو للاستغراق. Al yang membuat ma'rifah terbagi menjadi 3 pembagian. Demikian itu kadang dia untuk memperkenalkan ahad, sesuatu yang terikat, sesuatu yang telah diketahui sebelumnya, ya, atau ta'rifil jins, memakrifakan jins, atau istighraq, atau memasukkan seluruh jenisnya. فأما التي لتعريف الأحد فتنقسم قسمين لأن الأحد إما ذكري وإما ذهني. فالأول كقولك اشتريت فرسا ثم بعت الفرس أي بعت الفرس المذكور ولو قلت ثم بعت فرسا لكان غير فرس الأول. قال الله تعالى مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري. والثاني كقولك جاء القاضي إذا كان بينك وبين مخاطبك عهد في قاض خاص. Adapun kata beliau untuk memakrifakan ahad, sesuatu yang terikat dalam penyebutan atau dalam pikiran, maka terbagi 2. Karena ahad itu kadang ahad dzikri yang sudah disebutkan sebelumnya, ya, kadang dhihni yang ada dalam pikiran. Kadang dia ada dalam penyebutan, kadang ada dalam pikiran. Yang pertama seperti ucapan kamu, saya beli kuda, kemudian saya jual kuda. Kuda kedua pakai al. Berarti yang dijual apa? Yang tadi dia beli. Kalau tidak pakai al, maka yang dia jual bukan dia beli. Lihat. Yaitu saya menjual kuda yang disebutkan. Menjual kuda yang disebutkan tadi. Seandainya saya katakan thumma bi'tu farasan, tidak pakai al, maka adalah bukan kuda yang pertama yang dia jual. Allah berfirman, "Mathala nurihi kamiskah fiha misbah." Perumpamaan cahayanya adalah seperti miskah, di dalamnya ada misbah. Al-misbah. Al-misbah ini misbah yang mana? Yang tadi. Fi zujajatin, az-zujajah. Ini zujajah ini adalah yang tadi, bukan yang lain. Ka'annaha kawkabun durri. Yang kedua yaitu dhihni. Seperti ucapanmu ja'al qadhi. Jika antaramu dan antara orang yang antum ajak bicara ada janji pada qadhi khusus. Sudah ada janji qadhi khusus, besok kita ketemu qadhi. Kita tunggu, langsung antum bilang pada temanmu ja'al qadhi. Al itu menunjukkan apa? Ya? Dhihni yang ada dalam pikiran kita. ثم قال رحمه الله وأما التي لتعريف الجنس فكقولك الرجل أفضل من المرأة إذ لم ترد به رجلا بعينه ولم امرأة بعينها وإنما أردت أن هذا الجنس من حيث هو أفضل من هذا الجنس من حيث هو ولا يصح أن يراد بهذا أن كل واحد أن كل واحد من الرجال أفضل من كل واحدة من النساء لأن واقع بخلافه وكذلك قولك أهلك الناس الدينار ودرهم وقوله تعالى
وجعلنا من الماء كل شيء حي وال هذه هي التي يعبر عنها بالجنسية ويعبر عنها أيضا بالتي لبيان الماهية وبالتي لبيان حقيقة. Baik. Adapun al li ta'rifil jins, maka seperti ucapanmu ar-rajulu afdal minal mar'ah. Laki-laki itu lebih utama dari perempuan. Jika kamu tidak menginginkan dengannya laki-laki tertentu, bukan pula perempuan tertentu. Kan saudara? Karena kalau antum inginkan jenis, memang jenis laki-laki lebih utama daripada jenis perempuan. Kan laisa dzakar kal unta, kan begitu. Jenisnya, bukan orang tertentu. Iya kan? Ya perempuan soleha lebih utama daripada laki-laki yang tidak soleh. Kan begitu saudara? Kalau tertentu, ini jenisnya saja. Kamu tiada lain menginginkan jenis ini dari sisi dia lebih utama dari jenis ini dari sisi dia. Tidak bisa ya untuk diinginkan dengan ini bahwa setiap salah satu dari laki-laki pasti lebih utama dari salah satu dari perempuan. Tidak bisa, per orang yang maksudnya. Tidak bisa, karena ini jinsia. Karena kenyataannya berbeda. Pak saudara, kenyataannya di sana ada perempuan lebih utama daripada laki-laki per orangnya. Tapi kalau secara umum, laki-laki lebih utama dari perempuan. Paham ini? Secara umum. Apa buktinya? Laki-laki sholat terus. Perempuan, ada waktunya dia tidak sholat. Enggak? Iya, laki-laki jadi imam, dia tidak bisa jadi imam. Berarti kan laki-laki secara umum lebih utama dari perempuan. Tapi kalau personnya, kadang ada perempuan lebih utama daripada laki-laki. Maka al yang masuk situ alaba jinsia, menunjukkan jenisnya. Ia menunjukkan apa? Jenisnya. Jenis laki-laki lebih utama daripada jenis perempuan. Ini yang diinginkan. Sama dengan ucapanmu ahlakan nasad dinaru wa dirham. Dinar dan dirham membinasakan manusia. Apakah seluruh dinar dan dirham? Tidak. Iya, jenisnya. Jenis daripada dinar dan dirham itu membuat orang binasa. Iya kan saudara? Iya, lihat kita ini yang belajar gara-gara dinar dirham, nggak belajar makin, pergi dulu cari kerja. Paham tak? Iya, itu ya binasalah kita karena itu. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy sama. Kami jadikan dari air segala sesuatu menjadi hidup. Jenis air itu pada asalnya menghidupkan. Iya. Dan al di sini dialah yang diungkapkan dengan al jinsiyah atau yang diungkapkan juga dengannya al billati li bayanil mahiyah atau billati li bayanil haqiqah. Ini jenis al ini. Ya kadang namanya jinsiyah, kadang li bayanil mahiyah, kadang li bayanil haqiqah. Ini nama-namanya. Qala rahimahullahu ta'ala وأما الذي للاستغراق فعلى قسمين لأن الاستغراق إما أن يكون باعتبار حقيقة الأفراد أو باعتبار صفات الأفراد فالأول نحو وخلق الإنسان ضعيفا أي كل واحد من جنس الإنسان ضعيف والثاني نحو قولك أنت رجل أي الجامع لصفات الرجال al-mahmudati. Baik, adapun istigraq menenggelamkan, memasukkan seluruhnya terbagi dua. Karena istigraq itu kan kadang dilihat dari hakikatnya, hakikat afrodnya, jenisnya, atau dilihat dari sifat afrodnya. Iya. Yang pertama misalnya, khuliqal insanu dha'ifa. Setiap salah satu dari manusia pasti dhaif. Dan sementara yang kedua memasukkan sifatnya seperti anta rajul, yaitu yang mengumpulkan sifat laki-laki yang terpuji. Wadhabitul ula an yasiha hululu kullu mahallaha ala jihatil haqiqati fa innahu law qila wa khuliqa kullu insanin dhaifan la sahha dzalika ala jihatil haqiqati. Ketentuan yang pertama yaitu listigraqi haqiqatil afrad, yaitu bisa kul menggantikan tempatnya al secara hakikat. Seandainya dikatakan wa khuliqa kullu insanin dhaifa bisa
seluruh manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Bisa ini? Bisa. Ketika bisa digantikan oleh kul secara hakikat, maka itulah istigrokiyah, karena bisa diganti oleh kul. Beda tadi, ja'al qadi, ja'akulul qadi, bisa? Nggak bisa, kan begitu? Paham saudara toh? Iya, ketika bisa diganti oleh kul secara hakikat, itu namanya listigroki hakikotil afrod. وضابط الثانية أن يصح حلول كل محلها على جهة المجاز، فإنه لو قيل أنت كل رجل لصح ذلك على جهة المبالغة، كما قال عليه الصلاة والسلام كل صيد في جوف الفر، وقول الشاعر ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. Baik. Ketentuan yang kedua yaitu bermakna tadi istigroki sifat, lafara memasukkan sifatnya. Ketentuannya bisa digantikan juga oleh kul tempatnya, tapi secara majas. Kalau tadi secara apa? Secara hakikat. Atau secara hakikat maksudnya menggunakan lafaz itu pada tempatnya. Secara majas menggunakan lafaz itu bukan pada tempatnya, ya tak? Dalam usul fikih juga dijelaskan masalah itu. Sesungguhnya kalau dikatakan anta kullu rajulin, bisa juga, tapi majas, seakan-akan kamu ini semua laki-laki ada padamu. Hakikat enggak? Apakah memang kenyataannya semua laki-laki ada pada dirinya? Enggak, ini majas saja. Menggunakan lafaz kul bukan pada tempatnya. Tapi sahih juga dari sisi apa? Min jihatil mubalaghah, berlebihan dalam berucap. Kan begitu dong, saking kita lihat itu orang pemberani, antar rojul pakai a, dah mubalaghah, berlebihan, ya berlebihan dalam memujinya, pakaikan al, sebagaimana juga sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu sayyid fi jawfil fara, setiap buruan ada padanya, padahal dia tidak memburu kecuali sebagian saja. Tapi bab mubalaghah, mubalaghah boleh dikatakan apa? Kul. Sama juga dengan perkataan penyair, laisa 'alallahi bimustankar ayyajma'al alam fi wahidi. Tidaklah susah bagi Allah untuk menyatukan alam seluruhnya pada satu. Nah, tidak susah. Iya, tidak ada lagi pulau-pulau begitu. Tidak ada lagi, semuanya satu. Tidak ada susahnya bagi Allah. Tidak ada susahnya bagi Allah. Itu al-alam kullal alam. Ya, seluruh alam. Qala hafizallahu ta'ala, bahasa orang-orang Himyar. Qala rahimallahu ta'ala, aslun wa ibdalul lam miman lughatun himyariyatun. Baik, sekarang bahasanya orang Himyar, orang tertentu. Dia ganti lamnya itu dengan mim di bahasanya Himyar. Jadi kita bilang al, kalau mereka apa? Am. Dia ganti lamnya dengan mim. Lamnya dengan mim. Qala rahimallahu asyarhu lughatu himyar ibdalul lam al miman. Wa qad takallama Nabi sallallahu alaihi wasallam bi lughatihim. Idh qala laisa min birri imsiyamu alto laisa min birri albir. Laisa min birri amsiyamu fim safar. Semua ini al. Nabi ungkapkan dengan siapa? Mim katanya. Ada di bawah 518. Pada riwayat Al-Bukhari dan Muslim dengan al. Adapun yang disebut oleh penulis terdapat dalam riwayat Imam Ahmad. Maka tentunya Nabi tidak berucap dengan bahasa mereka. Bukhari Muslim pakai al. Laisa minal birri asyam fis safar, pakai al. Maka Nabi logonya Hijaz. Wa alaihi qaulul syair dzaka khalili wa zu yusawwiluni Yuwa. dzaka khalili wa zu yusawwiluni Yuwasiluni. dzaka khalili wa zu yuwasiluni yarmi warai bin sahmi wa msalima. Baik. Nah, ini contohnya. Iya.
Daka khalili wa du yuwasiluni yanmi warai bim sahmi. Asalnya bil. Kita pakai al bis sahmi. Wam salimah. Asalnya apa? Wal salimah. Paham saudara? Iya, pakai al dia mereka pakaikan mim, itu bahasanya himyar. Selesai al, berikutnya. Maqalah Allah Ta'ala isim yang mudhaf kepada ma'rifah. Qala rahimahullah aslun wal mudhaf ila wahidin mimma dzukira wa huwa bihasabi ma yudhafu ilaihi illa al mudhafa ila dhamir fakal alami. Fakal alami. Baik, ini mudah, ini sudah lewat. Isim yang mudhaf kepada ma'rifah. Ini jenis yang berikutnya dari ma'rifah. Yang mudhaf kepada ma'rifah. Syarah yang mudhaf, ya matan, mudhaf kepada salah satu dari yang disebutkan. Dan dia tingkat ma'rifahnya sesuai dengan yang diidofakan kepadanya. Paham saudara? Tingkat ma'rifahnya sesuai dengan yang diidofakan kepadanya urutannya. Ilal mudhaf ilad dhamir. Kecuali yang mudhaf kepada dhamir. Ini saya sudah sampaikan di mutamimah. Kecuali yang mudhaf kepada dhamir. Fakal alam, maka dia berada dalam urutan apa? Nama. Thumma qala rahimahullah asyarhu an-naw'u as-sadisu minal ma'arifi ma udifa ila wahidin minal khamsatil madhkurah nahu gulami wa gulamu zaidin wa gulamu hadha wa gulamul ladhi fid dari wa gulamul qadi. Baik, jenis yang keenam dari jenis ma'rifah dan ini terakhir adalah apa yang diidofakan pada salah satu dari 5 yang disebutkan sebelumnya. Seperti gulami itu pakai dhamir, wa gulamu zaidin itu pakai nama, wa gulamu hada itu pakai isim isyarah, wa gulamul ladzi fiddar itu pakai isim mausul, wa gulamul qadi ini itu pakai pada kata yang al. Warubatuhu fi ta'rifi karutbati ma udifa ilaih fal mudhaf ilal alam fi rutbatihi al alam wal mudhafu ilal isyarah fi rutbatihi al isyarah wa kadal baqi illal mudhaf ilal mudmar falaysa fi rutbatihil mudmar fa innama huwa fi rutbatil alam. Tingkatan kema'rifatannya, tingkatan dalam ma'rifahnya seperti tingkatan apa yang disandarkan kepadanya. Maka yang disandarkan kepada nama berada di dalam tingkatan nama, yang disandarkan kepada isim isyarah berada dalam tingkatan isim isyarah. Demikian pula sisanya, kecuali yang mudhaf kepada dhamir, maka dia tidak berada di tingkatan dhamir, tapi dia berada dalam tingkatan nama. Tsumma qala rahimahullah wad dalilu ala dzalika anna taqul marartu bi zaidin sahibika fatasiful alam bil ismil mudhaf ila al mudmar falau kana fi rutbatil mudmar lakanat sifatu a'rufu minal mausufi wa dzalika la yajuzu ala asah. Masya Allah. Dalil atas hal tersebut, kenapa itu yang mudhaf ke dhamir berada di alam? Dalilnya adalah kamu katakan marartu bi zaidin sahibika. Nah, kita i'rab saja dulu. Bi zaidin jar majrur, sahibika apa i'rabnya sahibika? Na'at wa huwa mudhaf. Kaf mudhafun ilaih. Kan begitu? Aturannya saudara, masih itu na'at. Di bawahnya tingkatan kema'rifatan man'utnya. Na'at itu datang. Na'at itu datang. Menjadi na'at untuk sesuatu yang lebih ma'rifat daripada dia. Lihat ini contoh. Zaidin sahibik. Sahibik jadi na'atnya Zaid. Pantas sebelum kita baca contoh penulis. Sahibik na'atnya siapa? Zaid. Dari sini kita langsung bisa pahami. Berarti Zaid lebih ma'rifat daripada apa? Sahibik. Karena man'ut harus lebih ma'rifat daripada na'at. Paham dalilnya nih? Ini dalilnya. Urutan ungkapan. Dalilnya adalah urutan ungkapan. Maka kamu sifati nama dengan isim mudhaf kepada dhamir. Seandainya dia berada dalam tingkatan dhamir, artinya kan gini, dhamir paling tinggi tak? Dhamir dulu paling tinggi, kemudian siapa? Nama, kan begitu. Seandainya itu mudhaf pada dhamir berada di atas alam, yaitu di dhamir, maka tidak boleh antum sifati nama dengan mudhaf kepada dhamir. Karena dia akan na'at
lebih ma'rifah daripada man'ut. Paham ini? Jadi sekiranya dia berada dalam tingkatan dhamir, lakanati sifatu a'raf minal mausuf. Maka sifat lebih ma'rifah daripada mausuf, yaitu sahibik lebih ma'rifah daripada Zaid. Zaid sekiranya begitu. Wadzalika la yajuz fil asah alal asah. Demikian itu tidak boleh berdasarkan pendapat yang kuat. Paham saudara? Ini dalilnya kenapa mudhaf kepada dhamir itu di tingkatan alam. Bukan di tingkatan siapa? Dhamir. Jelas saudara? Jelas atau belum? Ini saudaraku. Jelas belum? Kalau misalnya kita dapat yang dia itu naatnya itu lebih ma'rifah Daripada man'ut. Ki antum bilang kalau misal mungkin gak dapat. Nah, ini kan antum yang bikin. Dah? Iya kan? Robnya di Eropa. Enggak mungkin. Otomatis dia bukan sifat. Dah? Pasti irobnya badan atau bayan. Kan saudara tuh? Misalnya selama ini kita bilang begini, ja Zaidun al-akilu. Al-akilu naat. Ya? Al-akilu adalah naat. Kenapa? Ya? Karena dia adalah naat dari siapa? Zaid. Zaid tentunya lebih ma'rifah daripada al-akil. Sama dengan kita selalu bilang gini, ja'a hadar rojulu, pakai al. Antum irob apa itu ar-rojul? Bisa naat, bisa naat untuk siapa? Hah? Hada. Bisa kan? Kenapa? Ya kan isim isyarah lebih ma'rifah daripada siapa? Yang ber-al. Begitu semuanya. Paham saudara? Karena asalnya naat harus dibawanya man'ut. Dari sisi apa? Ma'rifahnya. Selesai alhamdulillah. Ma'rifah nakirah. Kalau al masuk ke yang dipaskan itu Enggak lah. Al yang adalah isim mausul, adalah al yang masuk pada isim fa'il. Dan isim maf'ul. Yang kemarin dikasih tahu, masa langsung dibilang pastikan isim mausul. Gimana kalau masuk di hal lain? Nah, ada tempatnya, istilahnya al. kalau sudah fa'il dan maf'ul itu nanti kemasukan al itu berarti belum tentu al itu al maksud. Kan dia memang dia masuk situ. Iya, al mausul. Berarti nanti apa istilahnya nggak harus dia marfun kan dia Enggak ada memang orang bilang sila harus marfu. kalau jadi jumlahnya Iya, tuh. Enggak harus marfu. Tuh. yang si maksud kan dia maksud dia ma'rifah. Dia yang ma'rifah. Dia enggak mema'rifahkan, dia yang ma'rifah. Masa dia yang mema'rifahkan, dia yang membuat ma'rifah? Enggak, dianya ma'rifah. Isimnya apa? Hah? Nakirah tuh, makanya bisa mudah. Kan kalau dia beral boleh. Ja'ad dharibu Zaidin. Kenapa? Kan dia nakirah. Yang ma'rifah itu alnya. Karena al mausulah. Dia yang ma'rifah. Ya? Bisa dibaca dori. Jangan bilang isimnya tuh susah itu. Karena kita kan kalau dibilang isimnya berarti kana gitu ya. Maksudnya silanya. Kan itu silanya itu. Kan kalau bilang isimnya, oh seakan-akan al beramal amalan kana, beramalan inna. Kan begitu isimnya begitu. Ya kan silanya. Boleh baca tanwin. Boleh baca tanwin. Baca. Kalau Bapak mau. Ma'rifah tidak bisa masuk dia sifat sih. Hah? Masuk di ma'rifah. Bisa.
masih besar kemungkinan Bis. Maksud naat maksudnya tuh? ini yang si fa'il. Oh, beda lagi tuh. Sudah kita bilang tadi. Isim fa'il kan masuk al padanya adalah mausul. Nah? Bisa, tapi batal alnya. Enggak, alnya bukan mausul. Paham kan? Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. Berarti setelahnya adalah pembahasan mubtada khobar. Alhamdulillah. Sudah selesai masalah tahap pertama. Kita cukupkan dulu. Subhanallah. La ilaha illallah.